Kami memulai, dan sebetulnya juga karena baru kembali dari G20, jadi sedikit oleh-oleh Mas Ahy untuk juga semua teman-teman. Kita tahu bahwa kondisi perekonomian dunia saat ini tahun 2024 masih diprediksikan dalam kondisi yang relatif lemah. Kita selalu mengatakan kondisi dunia tidak baik-baik saja karena memang ada alasannya. Alasan yang pertama adalah semenjak pandemi COVID terjadi perlemahan perekonomian dunia karena sesudah pandemi COVID di mana ekonomi dunia mengalami kontraksi, diharapkan waktu itu ada pemulihan yang kuat dan terus berkelanjutan. Yang terjadi sesudah pandemi karena ada pengaruh pandemi yang disebut scarring effect atau efek mendalam luka dari pandemi itu, maka pemulihan tidak berjalan secara seimbang, bahkan kombinasi pandemi plus geopolitik, peperangan di Ukraina telah menyebabkan meningkatnya harga-harga pangan dan energi. Ini mendorong inflasi yang tinggi di negara-negara maju yang biasanya inflasinya itu di bawah 2% atau bahkan di Eropa itu sempat 0%, di Jepang itu negatif inflasi atau sering disebut deflasi. Dengan adanya kombinasi dari kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi, dan juga disrupsi rantai pasok, inflasi terjadi di berbagai negara maju yang kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga atau kebijakan suku bunga dari bank sentralnya. Kenaikan suku bunganya itu nggak kecil-kecil, nggak 1/4%, 0,5%, kenaikannya itu 5% atau 500 basis poin. Ini menjadi shock baru bagi perekonomian dunia, sehingga kalau negara maju saja sekarang suku bunganya di atas 5%, menyebabkan tightening liquidities atau likuiditas yang mengetat, dan capital modal itu cenderung kemudian keluar karena seperti menyedot dari capital itu dari negara-negara berkembang dan negara emerging. Inilah yang menyebabkan banyak negara berkembang kemudian mengalami tekanan dari mata uangnya, dan yang lebih rumit lagi banyak di antara mereka yang kondisi fiskalnya tidak sehat. Tidak sehatnya karena sebelum pandemi mungkin sudah tidak sehat, ditambah dengan pandemi. Pada saat pandemi itu APBN atau fiskal bekerja luar biasa keras, menyebabkan sebagian cukup besar 52% dari negara-negara berkembang dan negara emerging sekarang terlibat atau berada di dalam kondisi fiskal yang sakit atau tidak sehat. Inilah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Higher for longer yang tadi saya sampaikan itu adalah bukan pertumbuhan ekonomi, tapi suku bunga yang meningkat dan tetap tinggi sampai tahun 2024, menyebabkan investasi tertekan, capital outflow. Di sisi lain, dunia juga dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Ini mungkin untuk tata ruang nanti akan terasa sekali karena perubahan iklim salah satu bentuknya tentu bencana alam, termasuk kenaikan dari surface atau permukaan air laut dan menimbulkan abrasi yang pasti akan menentukan banyak sekali tata ruang pada pantai di Indonesia atau lahan-lahan yang langsung berhadapan dengan pantai. Tekanan geopolitik dan fragmentasi dunia juga menyebabkan dunia menjadi lebih kompleks. Perdagangan tidak lagi lancar dan investasi makin sulit untuk tingkatkan karena tadi selain suku bunga tinggi juga orang melakukan investasi dengan pertimbangan apakah mereka berasal dari negara yang teman saya atau bukan teman saya, sehingga muncul policy yang disebut friendshoring, yaitu kalau investasi ya di tempat-tempat yang dianggap teman, karena kalau hasil investasinya produknya berada di tempat yang salah, mereka akan menghadapi berbagai kebijakan halangan perdagangan. Situasi inilah yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 cenderung melemah.
Dan inflasi meskipun mulai menurun namun masih relatif tinggi. Indonesia alhamdulillah dalam situasi yang pertumbuhannya relatif stabil cukup tinggi, inflasi kita relatif rendah. Inilah yang menjadi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.